Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh, jamaah ta'lim Masjid Asy-Syukur yang Allah muliakan insyaallah. Kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Bulughul Maram. Terakhir kita sudah selesaikan pembahasan tentang seputar puasa, Kitabus Shiyam. Seharusnya setelah bab tentang puasa itu adalah bab tentang puasa tatawwu, tentang puasa sunnah, tapi kita loncatin dulu ya, karena puasa sunnah nggak ada di bulan Ramadan ya. Jadi kita loncat ke bab tentang qiyamu Ramadan, bab tentang sholat taraweh ya. Yang pegang kitabnya boleh dilihat itu. Nah, para jamaah sekalian, bab tentang sholat taraweh ini adalah bab yang tidak habis-habis. Tiap tahun ini dibahas terus tentang perbedaan pendapat antara yang 11 rakaat maupun yang 23 rakaat. Yang 11 rakaat menyalahkan yang 23, yang 23 menyalahkan yang 11 ya. Atau yang 11 ini ada yang 4-4-2-3, polanya ada yang 2-2-2-3. Nah, yang 2-2-2-2 bilang mana ada yang 4-4-3, dan seterusnya para jamaah. Ini adalah termasuk pembahasan yang terjadi padanya perbedaan pendapat, dan pagi hari ini kita akan coba bahas kembali untuk kita dudukkan persoalannya berdasarkan apa diuraikan oleh para ulama dalam kitab syarah dari kitab Bulughul Maram. Yang pertama para jamaah yang perlu kita luruskan terlebih dahulu, ketika kita membahas tentang perbedaan pendapat, siapapun kita, mau yang 11 rakaat maupun yang 23, mau yang 4-4 ataupun 22, harus memposisikan terlebih dahulu bahwa ini adalah wilayah perbedaan pendapat para ulama. Dapatnya ikhtilaf, dapatnya ijtihad. Maka ketika membahas ini harus bersihkan dulu hati kita. Ada beberapa kita lihat dalam konten YouTube itu pembahasan yang agak sentimental ya, yang menyalahkan kelompok seakan menganggap yang benar yang ini tapi yang lainnya salah. Nah, ini adalah ketika membahas di awal bab tentang ikhtilaf sudah punya sentimen seperti itu sudah sebuah kekeliruan ya. Jadi jelaskan saja yang berpendapat 11 rakaat ini, yang berpendapat 23 ini dalilnya, yang 4-4-3 ini, yang 22 ini, dan yang rajih yang diambil menurut pembahasnya itu adalah yang pendapatnya ini, tanpa harus merasa pendapatnya yang, kalau merasa benar ya harus, tapi kalau merasa yang lain jadi salah itu jadi masalah, karena berefek pada apa? Yang nonton ya, yang nggak ngerti, dia yang membahas dia ngerti paham dalilnya, tapi yang nonton ikut-ikutan jadi punya persepsi bahwa selain yang pendapat dia itu adalah salah gitu. Nah, ini harus didudukkan persoalannya di awal tentang bab ini para jemaah. Yang pertama, kita sepakati dulu istilah yang digunakan dalam sholat taraweh ya. Kita kenal ada beberapa istilah, ada yang disebut dengan qiyamu Ramadan, ada yang disebut dengan taraweh, ada yang disebut dengan qiyamul lail atau sholatul lail, ada yang disebut dengan sholat witir. Nah, apa ini pengertian masing-masing? Perbedaan dari istilah-istilah ini harus kita pahami terlebih dahulu. Nah, di dalam bab ini
Al-Imam Ibnu Hajar menggunakan istilah babu qiyami Ramadan, bab tentang qiyamul Ramadan. Kenapa disebut dengan qiyam? Karena memang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man qoma Ramadan, barang siapa yang qoma Ramadan, yaitu mendirikan sholat di bulan Ramadan, yang dimaksud adalah sholat malam, yaitu disebut dengan qiyamu Ramadan. Al-muradu, yang dimaksud oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam bab ini qiyamu Ramadan adalah sholat al-maw'udah alaiha bil ghufran, yaitu sholat yang pahalanya dijanjikan ampunan. Ya, yang dimaksud qiyamu Ramadan dalam pembahasan ini adalah apa yang disebutkan dalam hadis, man qama Ramadan, siapa yang mendirikan sholat di bulan Ramadan, yakni sholat di malam hari, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, yaitu akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini makna qiyamu Ramadan yang kita bahas, berarti adalah sholat yang dijanjikan ampunan oleh Allah. Itu yang seperti apa? Nah, kenapa diambil diksinya adalah qiyamu Ramadan? Karena ternyata para jamaah dalam ayat maupun hadis, sholat itu kadang disebut dengan istilah ruku, ya, kadang disebut dengan istilah sujud, ya, kadang disebut dengan istilah qiyam, ya, seperti dalam ayat warka'u ma'ar raki'in, suruh ruku, ya berarti suruh sholat, ya. Qad kanu yud'auna ila sujud, mereka diajak untuk sujud, maknanya untuk sholat. Sholat disebut sujud, sholat disebut ruku, sholat disebut qiyam. Nah, kenapa Ramadan ini dengan gunanya apa disebutnya, istilahnya kuatnya adalah dengan diksi qiyam? Karena apa? Karena ternyata bahwasanya sholat qiyamul Ramadan itu tamtazu bihi, dia menjadi unggul, ya, dengan apa? Min kathratil qiraah wa italatil qiyam fiha, yaitu karena panjangnya bacaan dan juga dirinya, sehingga yang disebut melekat adalah dirinya. Qiyam itu artinya berdiri, maka disebutnya qiyam Ramadan. Nah, para jemaah sekalian, istilah apa bedanya antara qiyam Ramadan, sholat witir, sholat taraweh, sholat malam? Yaitu para jamaah sekalian, semua bentuk sholat yang dilakukan di malam hari itu disebut sholatul lail atau qiyamul lail, ya. Sholatul lail atau qiyamul lail itu mendirikan sholat di malam hari. Di malam hari itu ada sholat apa saja? Ada sholat tahajud, tahajud atau qiyamul lail. Ada sholat witir, ya. Nah, untuk yang di bulan Ramadan itu disebut taraweh. Maka baik istilah tahajud, taraweh, qiyamul Ramadan, witir, itu adalah semuanya disebut qiyamul lail atau salatul lail. Nah, ini para jamaah sekalian, pernah dengar perbedaan, ada statement ulama yang mengatakan salat yang dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis bahwa 11 rakaat itu adalah salat witir. Apakah kita memahaminya salat witir yang seperti apa, yang 4-4-3 ini? Nah, nanti mudah-mudahan kita bahas, kita pahami dulu istilah witir tersebut. Yaitu witir itu khusus yang ganjilnya. Jadi kalau 4-4-3, yang witirnya yang mana? Yang 3. Kecuali dia sholat 1 kali salam 11 rakaat, itu namanya witir. Tapi kalau ada 4-4-3, yang witir adalah yang ganjilnya, 3-nya. Nah, jadi para jemaah sekalian yang berbahagia, kita sepakati dulu istilah tersebut sehingga pas kita bahas hadisnya nanti udah jelas pengertiannya. Dan yang pertama kita harus pahami juga tentang kedudukan qiyamul Ramadan, kayak taraweh, kayak tahajud, kayak itu dalam Islam itu ternyata digambarkan dalam beberapa ayat, beberapa hadis, yaitu di mana kesemuanya itu merupakan da'bul mukminin. Salat malam itu adalah selimut, adalah ciri
seorang yang beriman, benar imannya, kuat imannya, itu adalah malam-malamnya itu tidak kosong dari sholat malam. Ya, jadi mana dalilnya, ayatnya bahwa dia adalah ciri ya, keimanan seseorang ahli surga yang dipuji oleh Allah. Di dalam surat Az-Zariyat Allah mengatakan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, bahwa Allah memuji calon penghuni surga, orang-orang penghuni surga itu adalah sedikit sekali tidurnya. Berarti kalau sedikit sekali tidurnya, selanjutnya sholat. Bukannya sedikit tidurnya karena nonton bola, bukan sedikit tidurnya dia tuh Ustaz, tapi begadang, hansip. Ya itu memang sedikit tidurnya hansip, tapi yang dimaksud kanu qalilan minal laili ma yahja'un di sini adalah salah, itu karena dia gunakan untuk beribadah. Dikuatkan dengan hadis, dengan ayat dalam surat As-Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madaji', yakni bahwa punggung mereka itu jauh dari tempat tidur, tempat pembaringan. Karena apa? Karena sholat, pakai buat sholat. Jadi digambarkan punggungnya itu jauh gitu. Nah, kemudian yang perlu kita pahami lagi berdasarkan hadis, bahwa di antara ciri atau bentuk karakteristik sholat malam itu adalah dilakukan kontinu berjamaah. Dilakukan kontinu, ya. Pertama itu tadi sedikit tidurnya, banyak sholatnya. Tapi yang berikutnya adalah bukan sekali-sekali menunaikannya, tapi setiap hari. Hal ini berdasarkan hadis dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? La takun misla fulan. Kata Nabi, kamu jangan seperti si fulan ya. Kenapa? Kana yaqumul lail, dulunya dia melakukan sholat malam, fataroka qiyamal lail, sekarang udah enggak lagi. Berarti yang dikehendaki itu adalah kontinuitasnya, walau qalilan, meskipun sedikit. Ya, mana lebih bagus, sholat malam cuma 5 rakaat, cuma 3 rakaat tapi setiap hari, atau 11 rakaat tapi sebulan sekali? Bagusan mana? Bagusan yang 11 rakaat setiap hari, kan itu. Nah, para jamaah sekalian, artinya yang ditekankan adalah terus menerusnya, kontinunya. Kemudian apa? Bahwa sholat malam itu adalah sholat di mana orang-orang lagi pada lalai. Ya, itu dijelaskan dalam hadis dari Abdullah bin Salam dalam sunannya Al-Imam At-Tirmidzi. Beliau mengatakan, absyus salam, sebarluaskan salam, wa at'imut ta'am, kasih makan itu orang-orang, wasilul arham, sambung silaturahim, wasallu bil lail wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari saat orang sedang lalai, sedang tidur. Maka kata Nabi, tadkhulul al-jannata bis salam, kamu akan masuk surga dengan selamat. Lalu kemudian keutamaannya, kenapa harus dijaga malamnya itu dengan sholat? Karena Nabi SAW dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, sesungguhnya di malam hari itu, inna fil lail sa'atun, ada satu saat, ada satu waktu, la yuwafiquha abdun muslimun, kalau satu waktu itu berbarengan didapati oleh seorang muslim, ya, dia meminta, berdoa kepada Allah, yas'alullaha khairan min umuri dunya wal akhirah, pas dia lagi doa dapat waktu tersebut, maka illa a'tahu iya, pasti dikabulkan oleh Allah itu doa tersebut. Cuma kapan waktunya? Nah, itulah orang yang beriman, dia mencari waktu tersebut, berjaga-jaga, ya. Nah, di malam iktikaf, ya, ntar malam ya udah mulai masuk iktikaf, itu orang berjaga-jaga, dia adalah mendapatkan keutamaan iktikaf, mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, mendapatkan juga keutamaan waktu yang disiapkan atau disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, ini para jamaah, kata Nabi bahwa alaikum bi qiyamil lail, salatlah kamu qiyamul lail,
Kenapa? Fa innahu da'abul as-salihin qablakum. Karena itu menjadi karakteristik orang-orang soleh sebelum kamu. Jadi orang itu dikenal soleh atau tidaknya adalah dilihat dari bagaimana dia sholat malamnya dan dari dalil yang lainnya para jamaah. Nah, kemudian para jamaah sekalian, tentang qiyamul lail ini ya, di dalam kitab Bulughul Maram itu hadis yang pertama dicantumkan adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang mendirikan salat qiyamul Ramadan karena iman dan ihtisaban, karena mengharap pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadisnya sahih para jamaah. Dan ini sudah kita dengar dan ini sudah sepakati, keberadaan qiyamul Ramadan itu sudah kita sepakati ada. Cuma yang jadi perbedaan pendapat para jamaah adalah biasanya tentang jumlah rakaatnya. Kalau bapak-bapak ditanya, mohon maaf, dulu Nabi sholat malamnya, sholat qiyamul Ramadan kayak taraweh, itu namanya sholat malam, itu berapa rakaat? Berapa? Hadis Aisyah 11 rakaat. Baik. Nah, hadis Aisyah radhiyallahu anha memang menjelaskan tentang sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan itu tidak lebih dari 11 rakaat. Hadisnya sahih, sama semua, cuma orang memahaminya berbeda-beda. Orang pemahamannya berbeda-beda. Ya. Nah, kira-kira para jemaah sekalian yang berbahagia, hadis Aisyah ini menjelaskan tentang sholat taraweh atau sholat witir ya, atau sholat qiyamul lail yang 11 rakaat ini. Sebab ada pembahas, ada pendapat yang mengatakan bahwa ini adalah sholat witir, satu. Yang kedua, sehingga bedain dong dengan sholat taraweh. Kalau sholat witir Nabi memang 11, nggak pernah lebih. Tapi kemudian kalau sholat tarawehnya itu apakah 23 ataukah 11? Nah, ini harus kita sepakati dulu para jemaah. Ternyata informasi dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, Nabi tidak pernah lebih dari 11. Kalaupun ada hadis yang lainnya, Nabi disebutkan 13 rakaat. Salasa asyrah rakaat. 13 rakaat ternyata dipahami oleh para sahabat yang 2 rakaatnya itu adalah sholat sunnah fajar, sehingga sebenarnya 11 rakaat juga. Nah, para jamaah sekalian, hadis yang menjelaskan tentang sholat malamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya dijelaskan oleh Aisyah ini, oleh Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah lebih. Kenapa tidak pernah lebih? Disebutkan dalam hadis itu adalah karena bacaannya, rakaatnya yang panjang-panjang. Jadi beliau melakukannya 11 rakaat. Nah, kalau ada yang mengatakan ini adalah sholat witir ataukah sholat taraweh, apakah jawaban dari Aisyah radhiyallahu anha ini menunjukkan ada sholat lain selain sholat ini? Paham nggak pertanyaan saya? Kata Aisyah, ternyata ada latar belakangnya. Ada seorang sahabat yang bertanya, tabiin kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan ternyata dijawab oleh Aisyah seperti ini. Ya, jadi ada tabiin yang bertanya kepada Aisyah, dijawab seperti ini. Dan ternyata Aisyah pun pernah bertanya memang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat malamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka dijawabnya oleh Aisyah ini karena beliau pernah tanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang, yang beliau tanya adalah atanamu, bagian akhir dari hadis tersebut. Ya Rasul, atanamu qabla an tutir, apakah kamu tidur dulu enggak sebelum kamu sholat witir? Nah, di sini kalimat pertanyaan Aisyah inilah yang dianggapnya bahwa sholat ini adalah sholat witir. Ya, padahal pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha itu adalah tentang tidur dulu atau tidak, gitu. Karena memang ada sunnah sholat witir sebelum tidur, ada sholat sunnah sesudah tidur.
Tetapi jawaban yang disebutkan ditanya oleh sahabat tadi adalah sholat malamnya Nabi. Maka dijawab oleh Aisyah adalah termasuk yang 4 dan 3. Dijawabnya secara keseluruhan, bukan berarti 11 rakaat itu adalah witir semua. Karena kalaulah witir semua, tentu salamnya cuma sekali gitu. Ya, jadi ini kita akui ini perbedaan pendapat. Kalau ada yang berpendapat witir, silakan. Kalau ada yang berpendapat ini adalah sholat malam, silakan. Cuma kalau saya melihatnya ini bukan sholat witir saja, tapi termasuk sholat. Kenapa? Pertanyaan berikutnya, apakah ada sholat yang dilakukan oleh Nabi di bulan Ramadan malam hari selain sholat ini? Paham kok jemaah? Nggak ada, cuma ini doang. Kalaulah ini dikatakan witir, berarti ada selainnya dong. Ya, ada sholat malamnya dulu, sholat tarawihnya, baru witirnya 11. Nah, dianggapnya itu adalah witirnya 11, sholat tarawihnya 12. Kalau digabung jadi 23. Dari sana dipahaminya bahwa Nabi dulu sholat tarawihnya 23. Padahal informasinya dari hadis ini aja. Nah, sekarang saya tanya, apakah Nabi dulu tarawihnya itu 23 atau 11? Bapak-bapak berdasarkan hadis ini yang Bapak pahami 11 atau 23? 11, karena memang redaksi hadisnya, nah, kata Aisyah nggak pernah lebih. Tetapi nggak pernah lebih bukan berarti nggak boleh lebih. Ya, kenapa nggak boleh lebih? Kenapa boleh lebih? Karena hadis ayat yang berbicara tentang sholat malam itu sifatnya umum. Ya, sedikit tidurnya berarti sholatnya nggak dibatasi. Yang kontinunya, kalau emang bisa 3 rakaat, 5 rakaat, yang penting kontinu, berarti boleh kurang, boleh lebih enggak? Dipahaminya secara umum itu boleh, tidak ditentukan batasannya berapa rakaatnya. Cuma yang dilakukan oleh Nabi adalah 11 karena bacaannya panjang-panjang gitu. Nah, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Itu secara umum orang-orang yang penghuni surga itu ibadur rahman dalam ayat surat Al-Furqan, mereka yang menghabiskan malamnya itu yabit sujjadan wa qiyaman. Berarti berapa rakaatnya? Gak disebutkan rakaatnya, tapi dia mengisi malamnya dengan sholat, sujud, ya, dan berdiri. Jadi Nabi melakukan 11 bukan berarti tidak boleh lebih. Buktinya apa? Di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Di zaman Umar, nabinya udah meninggal belum nih? Sudah. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, di zaman Ali bin Abi Thalib, itu Umar ibn Khattab mengambil kebijakan yang tadinya sholat tarawih itu pada masing-masing dikumpulin. Ayo deh, kumpulin, perintahkanlah Ubay bin Ka'ab suruh jadi imam. Ya, cuma rokaatnya ditambahin jadi 23. Salah nggak Umar menambah 23? Tidak salah, karena memang dalilnya tidak ada yang mengharuskan. Nabi 11 tapi tidak mewajibkan mengharuskan 11. Tidak salah Umar ibn Khattab masa khalifah, salah, ya kan? Sahabat Nabi dijamin masuk surga, salah. Jadi 23 karena apa? Karena mereka bacaannya pada pendek-pendek. Maka digabungkan, diimami oleh Ubay bin Ka'ab 23 rakaat. Berarti pertanyaannya para jemaah, kalau melihat hadis tentang Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menambah bilangan sholat tarawih itu jadi 23 rakaat, kapan mulai syariat sholat tarawih 23? Sejak zaman Nabi masih hidupkah? Ataukah sudah meninggal? Sudah meninggal. Berarti hadis Aisyah tadi itu, pertanyaan yang saya tanyakan, apakah ada sholat di bulan Ramadan Nabi SAW selain 11 rakaat yang diceritakan oleh Nabi? Tidak ada. Gimana mau ada sholat? Orang panjangnya bukan main. Sampai bahasa Aisyah, fala tasal an husnihinna wa tulihinna. Tentang panjang dan bagusnya rakaat Nabi jangan tanya deh. Jadi karena saking panjangnya gak dijelaskan secara detail.
Sehingga para jamaah sekalian, kita sepakati bahwa Nabi dulu sholat malamnya di Ramadan maupun di bulan Ramadan itu mau yang habis Isya yang namanya taraweh ya, mau tidur dulu bangun lagi, itu semuanya namanya sholat malam. Yang di bulan Ramadan itu namanya qiyamu Ramadan. Yang di luar bulan Ramadan itu namanya sholat qiyamul lail atau tahajud. Sehingga pada jamaah sekalian yang berbahagia, lalu kenapa orang-orang sekarang itu mazhab al-Imam Asy-Syafi'i pada mengerjakan yang 23? Ya, bahkan Masjidil Haram sebelumnya 23 rakaat, baru sekarang tahun ini aja diturunin ya, dikurangin ya. Baca nggak itunya, apa namanya, informasinya ya, sekarang sudah dikurangin gitu. Nah, para jamaah sekalian yang berbahagia, apa dalilnya mereka mengambil bahwasanya puasa itu tarawih itu 23? Ternyata landasannya bukan karena Nabi melaksanakannya dulu 23, bukan, tapi karena ijtihadnya Umar ibn Khattab, yang mana itu menjadi ijma', menjadi kesepakatan para sahabat. Karena waktu Umar mengambil kebijakan tersebut, para sahabat masih pada hidup dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang menentang, sehingga itu dijadikan sebagai hujah bahwasanya ijma', ya, yang terakhir dilakukan oleh umat Islam itu adalah 23, sehingga Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengambil kebijakan yang 23 rakaat. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita harus ikut yang 23 saja? Boleh nggak kita tetap 11? Boleh, karena Nabi melakukannya. Jadi yang 11 tidak salah, yang 23 ada landasannya. Cuma ya, yang 11 rakaat memang bacaannya panjang-panjang ya, sedangkan yang 23 karena pendek-pendek. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, sekarang Umar ibn Khattab mengambil kebijakan 23 rakaat itu, padahal Nabi 11 ya, karena Umar paham itu bukan sebuah bid'ah, dia lebih paham daripada kita. Dia 23 karena bacanya pendek-pendek. Beliau ngambil kebijakan tidak seperti apa yang dilakukan oleh Nabi, karena kondisinya orang pada mau baca pendek-pendek. Nah, zaman sekarang sikonnya berbeda lagi dengan zaman Umar. Sekarang boro-boro yang 23, yang 11 juga pendek-pendek juga udah kecapean. Nah, kalau ada mau ambil kebijakan yang 11 rakaat pendek-pendek, disalahin juga nggak kira-kira? Nah, yang salah ini adalah ketika membahas bab ini sentimental. Mana ada yang 8 rakaat? Salah itu memahami hadis Aisyah. Bukan salah, itu beda pemahaman doang, beda ijtihad ya. Jadi hati-hati, sehingga kalau yang dengar itu akhirnya, coba kalau saya sekarang nih Bapak saya provokasi, yang benar 11, besok Bapak ketemu orang yang 23 udah cemberut aja, berhenti aja. Nah, sekarang kondisinya kalau di umat diadu, dibenturkan dengan hal yang seperti itu, ya nggak akan pernah ada titik temunya ya. Jadi ini duduk persoalannya, tinggal yang 44 apa 22 tata caranya. Nah, tata caranya bahwa ada 2 hadis para jamaah. Yang pertama hadis Aisyah ya, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari ya, bahwasanya Nabi dijelaskan disebut kalimat yusolli arba'an, beliau sholat 4 rakaat. Yusolli arba'an, 4 rakaat, kemudian dia sholat 3 rakaat. Ini hadis satu sahih. Ternyata ada hadis yang berikutnya, kedua dari sahabat Ibnu Umar. Hadisnya sahih juga, cuma dengan bahasa ya, diksinya adalah sholatul lail masna masna. Sholat malam itu 2-2-2. Sedangkan Aisyah menjelaskannya 4-4-3. Ya, cuma kalau kita pisahkan konteksnya, kalau soal Aisyah, hadis Aisyah ini adalah berawal dari sebuah pertanyaan.
Ya, ditanya bagaimana sholat malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Aisyah menjawabnya ada istilah Ramadan. Baik di Ramadan maupun di luar bulan Ramadan itu enggak lebih dari 11. Sementara hadis Ibnu Umar dia tidak menyebutkan Ramadan. Dia cuma mengatakan sholat malam 2. Nah, para jamaah sekalian yang berbahagia, dari dua hadis ini terjadilah beda ijtihad, beda mengambil istimbat hukum. Ya, hadisnya sama, cuma beda istimbat. Kalau saya memahaminya ini, Pak Haji Wahyudin memahaminya ini, padahal sama-sama hadisnya. Cuma saya kan nggak musuhan sama dia. Saya kan nggak beda paham doang. Nah, menurut bapak-bapak saya tanya nih, dua keterangan ini, yang satu hadis Aisyah, yang satu hadis Ibnu Umar. Masih ingat Pak ya? Hadis Aisyah yang 443, hadis Ibnu Umar yang 22. Kalau dua-duanya sahih, ini mungkinkah bertabrakan? Nggak mungkin, ya. Boleh nggak diamalin dua-duanya? Boleh nggak diamalin satu doang? Mau ngambil yang ini, mau ngambil yang ini doang? Boleh. Kita disepakati itu boleh ya. Kedua, di antara dua hadis ini, mana yang lebih umum dan yang mana yang lebih khusus? Menurut bapak-bapak, yang lebih umum, maknanya umum, ada yang khusus. Coba. Dalam kaidah usul fikih, kalau ada dalil umum, itu dikhususkan oleh hadis dalil yang khusus. Paham nggak? Kalau orang bilang Nabi sholat malam itu umum, kemudian ada dalil khusus, sholat malamnya 222 itu namanya khusus. Yang umum dikhususkan, ya. Jadi yang diambil yang khususnya. Nah, ini sekarang menentukan dua hadis ini mana yang umum, lebih umum dan mana yang lebih khusus. Saya tuntun ya. Kalau ada yang mengatakan yang lebih umum adalah hadis Aisyah, salah apa benar? Bahwa hadis Nabi itu salat Nabi itu tidak lebih dari 11 rakaat dan 443, dikhususkan oleh hadis Ibnu Umar bahwa makna 443 itu adalah pelaksanaannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, terus Nabi ngasoh istirahat, ya, namanya sebut taraweh. Taraweh itu kan artinya istirahat, ya, boleh minum, boleh ngobrol bentar, zikir, doa, lanjut lagi 2 rakaat assalamualaikum, langsung naik 2 rakaat assalamualaikum. Itu dianggapnya jadi 443. Berarti hadisnya siapa ya, Aisyah dikhususkan oleh hadisnya Ibnu Umar. Paham nggak Pak maksudnya? Ya, ini pendapat salah nggak kalau orang menyimpulkan begitu, bahwa hadis Aisyah dianggap lebih umum, sedangkan Ibnu Umar lebih khusus. Nah, sekarang kalau dibalik para jamaah, dibalik, salah atau enggak bahwa hadis Ibnu Umar ini disebut umum, hadis Aisyah khusus? Berarti hadisnya Ibnu Umar ini, ya, dikhususkan dengan hadisnya Aisyah. Bagaimana itu para jamaah? Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan sholat malam itu umumnya secara umum 2222, mau di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, secara umum 222. Kan sholat malam namanya, bahasanya sholatul lail, sholat malam. Berarti termasuk Ramadan, termasuk di luar bulan Ramadan. Ini lebih umum. Kemudian hadis Aisyah datang untuk mengkhususkannya, bahwa sholat malam yang 22 itu cuma di luar Ramadan. Sedangkan di bulan Ramadan itu hadis yang dipakai adalah Aisyah 443. Karena secara jelas Aisyah menyebut kalimat Ramadannya, bahwa Nabi di Ramadan maupun di luar Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Nah, yang di Ramadan yang jelasin sama Aisyah, sholat 4 rakaat, kemudian 3 rakaat. Salah nggak Pak kalau pemahaman dibalik? Kalau yang ini nggak salah, kira yang salah. Gampain dia pada berantem. Saya juga nggak ngerti kenapa orang yang ketika yang 22 datang ke yang ke 443 masih 443. Mana sih dalilnya? Aduh. Seakan-akan yang 443 ini salah.
begitu. Yang 443 juga nggak boleh menyalahkan yang dua-dua. Udah, jalan aja. Ya, kenapa juga Aisyah menyebutnya 44 sih? Ya, padahal kalau Aisyah mau nyebut dua-dua kan bisa aja, sama seperti Ibnu Umar. Kenapa Aisyah 44? Nggak ada alasan, nggak ada hambatan Aisyah menyebutnya 44 kok. Ya, jadi sebenarnya sah-sah saja untuk dipahami seperti itu para jamaah. Dan bisa juga kata para ulama bahwa Aisyah radhiyallahu anha sebagai istri Nabi, dia melihat sholat malamnya Nabi di rumahnya. Ibnu Umar sahabat, dia melihat sholat malamnya Nabi mungkin di luar. Kira-kira untuk mengandung pemahaman antara sholat malamnya Ibnu Umar dengan sholat malamnya Rasulullah, itu antara Aisyah dengan Ibnu Umar lebih paham siapa? Nah, apakah salah kemudian orang mengambil hadis yang Aisyah ini? Jangan sampai dianggapnya yang 443 ini tidak ada dalilnya sama sekali. Nah, ini duduk persoalannya para jamaah. Dan yang saya berikan catatan adalah jangan menyampaikan sesuatu yang sentimen, yang memprovokasi. Ya, kalau memang saya umpamanya lebih milih 443, saya nggak boleh ngarahin bapak-bapak. Salah yang dua-dua. Nanti bapak-bapak ketemu sama orang jadi gontok-gontok kan. Ya, sama juga orang yang berpendapat yang dua-dua, jangan memprovokasi bahwa yang benar hanya ini, yang lain itu tidak ada, kecuali tidak ada dalilnya sama sekali. Nah, ini para jemaah seputar qiyamu Ramadan. Mudah-mudahan saya nggak belibet ngomongnya, nggak disalahpahami, dan bisa dipahami sesuai dengan kedudukan persoalannya. Demikian para jemaah yang bisa kita bahas. Ulang. Nah, ini juga ada yang tambah belum ditanyain. Iya. Ada orang yang sholat di masjid yang 23 rakaat, begitu 8 dia pulang. Ada juga yang sholat di 11 rakaat, begitu 8 dia pulang juga. Kenapa? Dia mau sholat witirnya di rumah. Nanti mau habis mau bangun lagi, mau sholat lagi. Nah, itu bagaimana? Ini perlu dipahami. Ada hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sholat malam itu bersama imam, tidak berbubar, ya, tidak bubar kecuali bersama imam. Siapa yang sholat ya dan dia punya imam dan dia berbubar bersama imam, maka dia dianggap dicatat seperti sholat semalaman. Kalau dia imamnya masih belum pulang, dia udah duluan, dia nggak dapat keutamaan itu. Sayang. Padahal kalau dia mau sholat aja ikut witir bersama imam. Terus kalau dia mau nambah lagi, nggak usah pakai witir lagi karena udah witir diduluin. Ya, pilihannya itu. Tetap saja sholat bersama imam witirnya. Kalau ntar dia mau nambah lagi, kalau dianggap memang masih ada, silakan. Tapi nggak usah witir lagi karena nggak boleh ada 2 witir dalam satu malam, nggak boleh. Ya. Atau dia 8 rakaat berhenti, imam witir, dia nggak usah sholat. Tapi ini kayaknya kurang recommended. Kenapa? Imam lagi sholat diem aja, gitu ya. Coba kalau yang diamnya ada dua saf, rame nggak tuh? Saf di masjid itu yang sholat cuma tiga saf, yang 2 saf pengen nggak pada nggak ikut sholat witir sama imam, jadi cuma 1 doang. Ya meskipun nggak apa-apa, tapi nggak enak dilihat aja gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi lebih baik sampai selesai imam. Rasulullah belum pernah jamaah di masjid. Pernah kalau itu pernah. Iya. Iya mestinya kan. Iya. Waktu Nabi sholat itu dulu di bulan Ramadan. Kapan sih? Ini ada keterangan yang saya baca di beberapa sumber. Ternyata syariat sholat taraweh itu baru disyariatkan agak belakangan. Puasanya itu disyariatkan
tahun kedua, tapi tarawehnya udah agak tahun-tahun belakang. Yang kedua, ada hadis yang menjelaskan Nabi sholatnya itu tarawehnya habis agak malam, habis tidur. Jadi yang ditanya sama Aisyah, apakah kamu tidur ya Rasul sebelum sholat witir? Atanamu qabla an tutir ya Rasul, apa kamu tidur dulu sebelum sholat witir? Maksudnya sebelum taraweh. Kata Nabi, jawabnya nggak bilang enggak, nggak bilang iya. Nabi cuma bilang, ya Aisyah, kalau aku mataku tidur, hatiku tidak tidur. Ya. Sesungguhnya mataku tidur, tapi hati tidak tidur. Jawabannya berarti tidur apa enggak? Bingung kan Pak? Ya. Artinya kita mau habis sholat isya, sholat taraweh boleh, mau tidur dulu, bangun sholat taraweh boleh saja. Nah, pernah di zaman Nabi itu terjadinya malam, pelaku terjadinya. Nabi bangun sholat malam sebagaimana biasanya, tiba-tiba orang-orang pada kumpul, pada ngikut di belakangnya. Nah, habis bubar assalamualaikum, pada cerita nih orang, enak semalam sholat sama Nabi, enak banget. Akhirnya malam kedua jamaah yang datang lebih banyak, malam ketiga lebih banyak lagi gitu. Padahal itu bacaannya panjang-panjang Pak, ya malah tambah banyak. Kalau di kita kan panjangin dikit, orang jamaah nyari masjid yang lain. Kan di medsos karena imamnya bacanya panjang dipukul sama jamaah. Dilempar sendal. Dilempar sendal. Dipukul sama jamaah. Jadi para jamaah. Nah, malam keempatnya Nabi nggak keluar. Nggak keluar, sholatnya di rumah. Ada yang mengatakan abis itu Nabi nggak pernah sholat lagi, sholatnya di rumah terus. Tapi ada hadis lain sahih juga dari sahabat Abu Dzar. Ya, berarti Nabi melakukannya mungkin yang Ramadan ini begitu, yang Ramadan berikut lainnya berbeda. Kata Abu Dzar Al-Ghifari menceritakan, Nabi memang sholat di rumah, tapi begitu malam tinggal 7 hari lagi, jadi malam kedua 3 berarti kan, atau 10 hari terakhir, itu Nabi keluar dan diikutin lagi sama jamaah. Artinya memang Nabi melakukannya berjamaah. Makanya Umar bin Khattab mengambil kebijakan digabungin lagi, jadi lebih afdolnya memang berjamaah. Bisa sholat tarawih sendiri juga bisa, tapi dari hadis itu disimpulkan lebih afdol berjamaah. Ternyata malam ketiga, tinggal 7 hari lagi Ramadan, Nabi sholat panjang sekali Pak. Malam ya tinggal 5 hari, terus malam berikutnya Nabi nggak keluar. Pas malam tinggal 5 hari lagi Ramadan, Nabi keluar lagi sholat bareng-bareng lagi, lebih panjang daripada yang sebelumnya. Ketika malam Ramadan itu tinggal 3 malam lagi, Nabi keluar lagi pada jamaah, sholat malam panjang, bahkan hampir orang yang ikut di belakangnya nggak keburu nyaur dah nih gitu. Yang sebelumnya cuma setengah malam, berikutnya lebih panjang lagi. Artinya hadis Aisyah menjelaskan tentang 4-4-3. Hadis Ibnu Umar menjelaskan 2-2-2. Kan ada sahabat yang lain berarti yang menyaksikan, ya kan? Ada sahabat lain yang menyaksikan sholat Nabi waktu diikutin di masjid itu sebenarnya 4-4-3 atau yang 2-2-2. Nah, dari sekian banyak yang menyaksikan itu, yang komen adalah Aisyah yang meriwayatkan hadis, maksudnya adalah dengan Ibnu Umar. Aisyah bilangnya 4-4, Ibnu Umar bilangnya 2-2 gitu. Nah, terjadilah perbedaan pendapat sampai sekarang seperti itu kedudukannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Satu lagi. Ya, banyak. Bagaimana kita membedakan satu amalan itu yang dibolehkan, artinya selama tidak ada larangan dibolehkan, dengan amalan yang tergolong bid'ah. Bagaimana kita membedakannya? Membedakannya memang itu dilihat dari dalilnya, Pak. Ya, tadi begini, tidak semua hal yang baru itu bid'ah. Artinya kalau ada dalilnya, seperti sholat 23 rakaat di zaman Nabi dan zaman Ibnu Umar bin Khattab itu kan baru, tapi dilakukan oleh Umar bin Khattab. Tapi dia dikatakan bid'ah secara syariat, ya, meskipun secara bahasa itu kata Umar senikmat-nikmatnya bid'ah ini yang kayak begini, kata Umar.
Tapi kenapa yang lain nggak boleh, yang ini boleh? Itu ternyata ukurannya kembali kepada dalil. Dalilnya, alasannya bahwa kenapa Umar ibn Khattab menambahnya, karena memang secara umum dalilnya membolehkan sholat malam itu yabituna li rabbihim sujada. Ya, semua semalaman itu dia ya, diisi dengan sholat gitu. Karena ada dalilnya, maka itu tidak jadi bid'ah. Nah, yang jadi bid'ah itu yang nggak boleh adalah tidak dilakukan oleh Nabi, tidak ada juga landasannya di dalam ayat maupun dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang kita harus memang lapang dada berjamaah, melihat perbedaan pendapat. Orang nggak bisa sama kita paksa seperti pendapat kita lah. Kalau kita umpamanya 4-4-3, nggak apa-apa kita umpamanya memilih kesimpulan yang 11 rakaat 4-4-3. Tapi kalau ada orang yang berpendapat 2-2, nggak boleh disalahin, maksudnya nggak boleh disalahin. Itu yang jadi masalah kan, kita mengakunya ini terus yang lain salah itu. Jadi seakan tidak menghormati ijtihad pendapat ulama yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi kalau yang nggak ada dalil itu gimana? Misalnya contohnya peringatan Maulid Nabi misalnya gitu. Contohnya yang nggak ada dalilnya itu adalah yang jelas-jelas, umpamanya kalau itu kan masih didebat lagi tuh nanti. Kalau coba tanya orang yang melakukan, ada dalilnya nggak? Kalau disebutin dalil gini, kalau masuk silakan, dia yang bertanggung jawab nanti gitu. Yang nggak ada dalilnya itu ya contoh umpamanya sholat yang udah nyata banget, sholat subuh ditambahin jadi 3 rakaat, itu kan udah jelas salahnya gitu. Atau ya ada amalan-amalan yang sekarang yang agak nyeleneh banget gitu ya. Kalau cuma beda itu ya, umpamanya Assalamualaikum salaman, itu memang tidak dilakukan oleh Nabi, tapi apakah menyebabkan masuk neraka atau enggak itu. Nah, kalau yang nyeleneh itu yang udah pasti udah tentu. Kalau ini ya, nanti dibahas lagi dulu dalilnya. Silahkan bertanggung jawab terhadap amalan tersebut. Kalau dia bisa mempertanggungjawabkan ada dalilnya, ya silakan, nanti aman, berarti dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Baik, ini memang masuk pada persoalan yang sangat riskan dan rentan untuk menjadikan ukhuwah di antara kita jadi renggang ya. Tapi kita harus bersikap dewasa, bijak dalam menghadapinya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.